Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau kalian ngantuk, saya juga ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Janganlah, nanti tertidur benar. Boleh kita ulangi salaman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pengajian muslimah daku atau daku muslimah. Mudah-mudahan semua insya-Allah yang pakai pakaian warna-warni ini, mudah-mudahan insya-Allah duitnya juga warna-warni. Dan insya-Allah kebanyakan warnanya merah. Dan insya-Allah juga senyumannya banyak. Dan insya-Allah juga pahalanya banyak. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji bersama Abdul Basit Musfi. Allahumma amin. Kita langsung masuk ke judul pengajian ya. Boleh enggak? Apa harus dengan pantun? Boleh enggak? Jalan mundur nabrak tukang jamu. Jangan. Harus semualah. Jalan mundur nabrak tukang jamu. Aku enggak bisa tidur karena mikirin kamu. Acara kita hari ini adalah tentang acara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, apakah kita yang menghidupkan peringatan tentang Nabi Muhammad? Apakah peringatan Nabi Muhammad yang menghidupkan kita? Diulang lagi, dengarin baik-baik. Apakah peringatan, apakah yang menghidupkan peringatan Nabi Muhammad itu kita? Apakah peringatan Nabi Muhammad yang menghidupkan kita? Peringatan Nabi Muhammad yang menghidupkan? Kok bisa? Karena kita pelajari tentang sejarah Nabi Muhammad. Jadi bukan kita yang menghidupkan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dapat apa kita dari acara Maulid ini? Dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat senyuman, dapat berkat, dapat senyuman, dapat semua. Maka dengan acara ini mudah-mudahan insya-Allah segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masya-Allah ketika setiap saya datang ke sini, saya selalu dengar solawat dari emak-emak yang ada di sini. Masya Allah, saking rindunya suaranya, Masya Allah, sampai saya duduk di belakang kayak gini. Masya Allah. Lalu diingatin sama beliau, bentar lagi engkau yang isi. Oke. Masya Allah, indah sekali. Lalu kemudian, kok bisa saya datang ke sini? Apakah karena saya itu mulia? Apakah karena saya itu artis meskipun follower saya itu banyak, sekitar 65 juta ribu? Enggak, saya datang ke sini karena ini acara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berkumpul karena ingin mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang suka bersolawat ke baginda Nabi,
maka nanti dia seorang yang pertama yang akan dijumpai, yang akan didahului oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja ya maziham, ishfa' lana ya La ilaha illallah. Mudah-mudahan semua bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya maulid? Apa hukumnya? Kenapa di zaman sahabat Nabi itu enggak ada maulid? Kita bahas satu persatu. Apa hukumnya maulid? Kalau ada orang bertanya apa hukumnya maulid, maka jawabannya yaitu adalah dengan pertanyaan juga. Pancinglah dia dengan pertanyaan. Pertanyaannya kayak gimana? Apakah engkau tahu perbedaan antara maulid dengan maulud? Kalau beliau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau beliau enggak tahu, maka innalillah. Perbedaan antara maulid dengan maulud, yang pertama, maulid itu artinya waktu kelahirannya engkau, waktu kelahirannya kamu, waktu kelahirannya saya, waktu kelahirannya Nabi. Itu artinya sedangkan maulud itu artinya bayi yang lahir. Jadi kalau ada orang bertanya apa hukum kelahiran, apa hukumnya maulid, berarti dia itu seperti menghukumi waktu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh bertanya apa hukumnya maulid. Lalu kemudian, kenapa di zaman sahabat Nabi itu enggak ada maulid? Karena Nabi ada sama mereka, karena Nabi ada di antara mereka, karena Nabi makan, dagang, minum, tidur, belajar, solat, semua sama mereka. Maka untuk apa bikin acara maulid? Sedangkan setiap hari mereka itu bertatap muka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ada di zaman Nabi, bersama Nabi, duduk sama Nabi, tidur sama Nabi, semua sama Nabi, maka disebut dengan kata sahabatnya Kita bukan sahabatnya Nabi, tapi kita itu menjadi umatnya dan umat yang paling mulia yaitu adalah umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Muhammad, kenapa dinamakan Muhammad? Kenapa enggak dikasih nama-nama yang lain? Ketika Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya bernama Abdul Muttalib. Beliau bikin acara aqiqah, aqama ma'dabatan wa ajma'a fiha kullul afrad. Beliau bikin acara aqiqah, lalu beliau mengumpulkan kawan-kawannya, tetangganya semua. Sinilah ke rumah, ada acara aqiqah di rumah. Siapa yang lahir? Bayi ini. Siapa namanya? Muhammad. Ketika mereka datang ke rumah kakeknya Nabi, lalu mereka itu makan. Setelah makan, ada salah satu orang Arab Badawi. Nama ini dulu diragukan oleh kuffar Quraisy, diragukan sama mereka. Setelah mereka makan, ada orang Arab Badawi itu bertanya ke kakeknya Nabi, "Wahai Abdul Muttalib, anak ini dinamakan apa?" Kata kakeknya, "Samaituhu Muhammada." Kenapa dinamakan Muhammad? Kenapa enggak dikasih nama-nama seperti nama kakek-kakeknya yang dulu, Qusay, Kilab, apapunlah? Kenapa Muhammad? "Walima raghibta an asma'i abaik?" Lalu dijawablah oleh kakeknya,
Sammaituhu Muhammada, saya namakan dia Muhammad karena cita-cita saya, karena harapan saya. Rajautu ayyuhmada fis samai wal ard, karena dengan nama ini saya berharap dengan nama ini anak ini terpuji di langit dan di bumi. Maka semua orang sekarang selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi wa salla wa sallam ala tahan nabi Nabiyina al-mukarram Nabiyina al-musharraf Taha al-Arabi Taha al-Arabi. Dengan satu suara, al-qalbu mutayyam. Oh, nampaknya enggak hafal. Coba hafal lagu ini enggak? Bila Israel datang menggil jasad terjun. Makanya hafalkanlah sejak lagu-lagu tentang sejarah Nabi, supaya kita ini bisa masuk dalam surga dalam kata-kata, oh ini dari Hadrah Abdul Basit Musfi yang lagunya Al-Qalbul Mutayyam, oh ini dari Hadrah ini, oh ini dari kelompok ini, oh ini dari kelompok ini. Datanglah satu kelompok dari Bogor, dari Masjid Alumni IPB. Dari mana kalian? Dari grup Muslimah Daku. Wahai malaikat, apa salatnya kalian? Apa salatnya kalian? Oh iya itu bila Israel. Masuklah. Maka selalu kalau bisa harus hafal lagu-lagu yang tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah nama ayahnya, semoga insya-Allah nanti pada hari kiamat semua dipanggil oleh malaikat, oleh Allah. Ini dari grup mana? Dari Abdullah nama ayahnya. Aminlah. Amin. Harus dipaksa. Maka siapa yang hafal bersolawat ke baginda Nabi, ini bukan sejarah tentang Nabi, tapi lagu tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakeknya? Siapa nama pamannya? Siapa nama istrinya? Sekarang masuk ke anak-anaknya. Berapa anaknya Nabi? 5, 7, 10, 6. Gimana mau masuk surga? Nama anak-anak Nabi enggak hafal. Nama anak-anak Raffi Ahmad.
Nama keluarganya Atta Halilintar. Nama artis-artis India, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan. Masuklah sama dia ke surga. Saya juga sebenarnya mirip Shah Rukh Khan. Ya kan berewaan, tapi versi Muslim. Anak-anak Nabi itu ada 7 orang. Berapa? Yang pertama, yang kedua, nama tetangganya engkau siapa? Qasim. Terus Sungsang. Gimana mau masuk surga? Katanya cinta sama Nabi. Nama anak-anak Nabi tak hafal. Enggak harus saya lihat lipstiknya. Sudah mahal kelihatan. Beli dari pinggir jalan. Enggak apa-apa. Salahnya apa? Saya juga beli dari pinggir jalan. Nama anak-anak Nabi itu ada 7 orang. Awas kalau diskon 1, 6, 5, 10. Itu tawar-menawar. Nama anak-anak Nabi ada 7, 3 laki-laki. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Kulthum, kelima Fatimah, keenam Abdullah, ketujuh Ibrahim. Hafal? InsyaAllah. Diulang lagi. Katanya mau masuk surga. Apakah masuk surga juga harus dipaksa sama saya? Ayo dengan satu suara. Anak-anak Nabi 3 laki-laki, pertama Qasim, Zainab bukan China. Jiji. Zainab China. Pertama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Kulthum, Masya Allah, mudah-mudahan ahli surga. Pas nyampe 4, keempat Fatimah Ruqayyah. Di sini hafal, di sini ikutilah. Ilah. Nama kakeknya Abdul Muttalib, nama pamannya Abu Talib, nama istrinya Siti Khadijah, nama anaknya yang paling tercinta yang nomor 5 yaitu adalah Siti Fatimah. Ketika Nabi itu mau meninggal, Nabi itu berbisik di telinga Siti Fatimah 2 bisikan. Bisikan pertama, Siti Fatimah nangis. Bisikan kedua, Siti Fatimah itu ketawa atau bahagia. Kenapa di bisikan pertama Siti Fatimah itu nangis? Karena Nabi SAW minta izin untuk pergi duluan. Nak, saya akan pergi duluan, nak. Bisikan yang kedua, kenapa dia itu ketawa, bahagia? Karena seorang yang pertama yang akan nyusul yaitu adalah Siti Fatimah, maka dia gembira. Itulah cerita tentang wafatnya. Cerita tentang kelahirannya. Nabi SAW itu lahir di bulan di hari tanggal
Sebenarnya bulan Rabiul Awal ini tidak ada kemuliaannya, tidak ada kelebihannya, tidak ada keagungannya. Tapi karena kelahirannya Nabi di bulan ini, maka bulan ini menjadi bulan istimewa. Sehingga engkau, wahai ibu-ibu, menjadi seorang istimewa nanti pada hari kiamat. Maka ikutilah tata cara orang-orang yang berilmu, orang-orang dulu. Mereka itu meskipun enggak banyak ilmu, tapi mereka itu selalu bersolawat. Sambil masak pun mereka bersolawat. Benar apa enggak? Salatullah ibu-ibu zaman dulu gini kan? Benar kan? Ibu-ibu zaman sekarang sikok bagi dua. Benar apa enggak? Yang ketawa berarti dia itu emak-emak TikTok. Main TikTok semua kan? Enggak di masjid, di rumah. Saya juga main TikTok, maka follow lah. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Ada salah satu guru di Yaman namanya Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan, "Ma'arafa qadra al-maulidi illa man 'arafa qadra al-maulud." Tidak akan tahu kita kelebihan bulan ini kecuali kita itu kalau sudah tahu siapa yang lahir di bulan ini. Maka yang lahir di situ yaitu adalah Nabi di hari Senin. Hari Senin ini sebenarnya hari biasa, tidak ada kemuliaannya. Tapi kenapa hari Senin ini menjadi hari mulia? Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya? Karena Nabi pada lahir di hari dzaka yauma wulidtu fi, pada hari itu saya lahir. Wa dzaka yauma bu'ithtu fi, pada hari itu saya diutus menjadi nabi. Maka sekarang ada salah satu sunat puasa Senin dengan. Kenapa hari Senin menjadi mulia? Karena Nabi lahir. Kenapa hari Kamis menjadi hari mulia? Kenapa kita itu harus membaca surat Yasin pada hari Kamis malam Jumat? Karena salah satu kelebihan keistimewaan hari Senin, hari Kamis, yaitu adalah yaumun turfa'u fihi al-a'mal. Pada hari itu, pada hari Kamis, semua amalan-amalan kita yang dalam satu minggu, kelakuan kita, semua catatan malaikat itu dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis. Maka ada salah satu adat istiadat di Indonesia pada hari Kamis malam Jumat membaca. Apakah sampai sekarang ada? Maka lanjutilah, mainkanlah, tak apa-apa. Kalau ada orang berkata enggak boleh itu membaca surat Yasin pada malam Jumat, katakanlah pada hari Kamis itu semua laporan amalan kita dilaporkan kepada Allah itu pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan sebenarnya saya ingin di catatan itu tertulis bahwa saya itu pada malam Jumat tercatat bahwa saya itu lagi sedang puasa. Tapi saya ini enggak kuat. Karena kelemahan saya yaitu adalah di situ. Karena yang namanya manusia itu lemah. Tapi bukan saya yang lemah. Yang faham alhamdulillah. Yang enggak faham innalillah. Ketawa pula. Tak boleh ketawa. Sebenarnya saya ingin tertulis bahwa saya itu pada hari Kamis tercatat dalam keadaan puasa, tapi saya ini enggak kuat, maka saya ingin berharap sehingga saya itu tertulis bahwa saya itu sudah beramal. Apa amalan saya? Yaitu adalah membaca surat. Kenapa mesti membaca surat Yasin? Karena hatinya Al-Quran, yaitu adalah surat Yasin. Itu surat Yasin hatinya Al-Quran. Sedangkan hatinya saya yaitu adalah
ibu-ibu, enggak apa-apa. Benar kan? Enggak salah cakap kan? Lalu kemudian Nabi SAW itu lahir di tahun apa? Kenapa dinamakan tahun gajah? Dulu memang benar enggak ada kalender, ada cuma 3 musim. Musim tahun gajah, musim tahun duka cita, musim tahun banjir. Kenapa dinamakan tahun gajah? Perang Gaza. Gajah. 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 Jijik sekali. Gajah. Siapa orang yang mau masuk ke Makkah itu? Abraha. Dia orang mana? Habasyah. Tapi menetap dia di Yaman. Ada dulu salah satu orang Habasyi menetap di Yaman. Dia itu punya kekuasaan, mau masuk ke Makkah. Ngapain di Makkah? Mau ratakan Ka'bah. Karena niatnya dia itu enggak baik, karena niatnya kita enggak baik, karena niatnya bukan kita, dia, karena niatnya dia itu enggak baik, maka turunlah azab Allah Subhanahu. Apa yang turun? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apa yang terjadi? Turunlah azab Allah. Apa azabnya Allah yang turun? Alam yaj'al kaidahum. Lalu Allah itu ngirim apa azabnya? Wa arsala alaihim burung membawa maaf bukan gini, batunya gini apa gini? Oh, disangka gini. Tarmihim bihijaratim. Lalu apa yang terjadi? Faja'alahum. Karena itu dinamakan tahun. Lalu kemudian kenapa dinamakan tahun duka cita? Hah? Siapa? Wafatnya siapa? Istrinya Nabi. Istrinya Nabi, siapa yang meninggal? Khadijah. Terus yang kedua? Hah? Pamannya, bukan kakeknya. Kenapa dinamakan tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang disayangi oleh Nabi, yang mereka bisa menjadi sebagai senderan. Mereka pada tahun itu meninggal. Senderan yang pertama yang disayangi oleh Nabi yaitu adalah pamannya Nabi. Siapa? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib. Senderan yang pertama yang meninggal yaitu adalah pamannya Abu Talib. Lalu kemudian senderan yang kedua yang meninggal yaitu adalah istri yang setia, istri yang tercinta. Siapa namanya? Siti Khadijah radhiyallahu an. Karena dua senderan ini pada meninggal di tahun itu, maka dinamakan Amul Huzni. Bahasa Arab Amul Huzni, bahasa Indonesia tahun duka cita. Bahasa Arab apa? Amul Husni. Huz. Enggak anjing. La ilaha illallah. Bercanda, jangan tersinggung lah. Kalau tersinggung keluarlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Nabi naik ke Gua Hira itu berapa kali? Nabi dapat wahyu di usia berapa? 40. Nabi berdagang dari usia berapa? Nabi berdagang, Nabi menyusu ke ibu yang bernama
Selama berapa tahun? 2 tahun. Lalu kemudian Nabi mulai mengembala kambing dari usia 6 tahun. Lalu kemudian Nabi keluar negara ke kota Syam dari usia 12 tahun. Lalu kemudian Nabi nikah di usia 25 tahun. Lalu kemudian Nabi naik ke Gua Hira dari usia 38, 39, 40. Ini dicatat, okey? 38 Nabi naik di bulan Ramadan. Enggak dapat wahyu. Di usia 39 Nabi naik juga di bulan Ramadan, tapi pada itu belum turun wahyu, maka di bulan Ramadan itu tidak ada perintah dari Allah bahawa kita itu harus puasa. Di usia 38 naik di bulan Ramadan tidak dapat. Di usia 39 beliau naik di bulan tidak dapat. Di usia 40 Nabi SAW naik baru dapat wahyu yang pertama wahyu yang pertama yaitu adalah surat Iqra. Ketika turun wahyu ke baginda Nabi SAW, lalu Nabi itu turun dari bukit, turun dari jabal, turun dari Gua Hira dalam keadaan menggigil. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni." Apa artinya? Maka ibu-ibu, kalau suaminya datang dari luar dalam keadaan menggigil, maka sebagai ibu itu harus selimutin dia. Peluk katanya. Kalau peluk batal wuduknya. Selimuti dia, bukan dimarahin. Ini mentang-mentang mentang-mentang suaminya datang agak-agak jam 8, jam 10. Dalam keadaan menggigil. Dari mana engkau? Kok lama sekali engkau datang? Makan di mana engkau? Minum di mana? Pertanyaan kalian itu lebih ngeri daripada Munkar Nakir. Mengakutkan ke kita. Maka kalau suaminya datang ke dalam keadaan menggigil, harus selimutin, bukan peluk, batal wuduk nanti. Lalu inilah sifat Siti Khadijah radhiyallahu an. Inilah salah satu sifat yang dilupakan oleh ibu. Maka supaya suaminya itu betah di rumahnya, meskipun engkau ini dalam keadaan emosi, selimutin dia, baru ditanya, "Abang sudah makan belum? Apa mau dikasih makan apa enggak?" Gitu pertanyaannya. Jangan mau makan, mau bobok nanti dia. Astagfirullahaladzim. Nanti dia milih bobok gimana? Mau makan apa, mau makan apa, mau minum? Pengalaman. Ya Allah. Masalahnya emak-emak semua. Lalu kemudian Nabi SAW setelah dapat wahyu, beliau duduk di Makkah selama berapa tahun? 3 tahun. Berarti usia 41, 43. Di dalam usia 3 tahun ini, Nabi itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena penduduk Makkah itu pada enggak suka sama. Di usia 44 baru sallallahu alaihi wasallam keluar kota menuju ke Madinah. Lalu penduduk Madinah menjemput beliau dengan lagu apa? Tala'an min thaniyatil wajaba
syukru ma da'a ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril wada'. Wow, jita bil amril muta' wada' katanya. Aduh, coba kalau lagu TikTok pasti hafal. Yang mana katanya? Berarti hafal. Dinda jangan marah-marah. Terus nggak tahu. Lagi nyari katanya. Oh, ya Allah. Hah? Raihan. Apa lagu Raihan? Begitu Shili. Lupakan Basit. Kalau lagu Raihan hafal. Coba dengan satu suara. Begitu sulit lupakan Basit. Ya Allah, jijik sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW di usia 44 baru beliau keluar ke kota Madinah. Apakah itu karena kemauan? Enggak, karena Nabi SAW diusir dari kota Makkah. Lalu kemudian SAW di saat Nabi SAW diuji, bayangkan sudah diuji di Makkah, diusir, lalu kemudian dilempar di kota At-Taif, lalu kemudian kawannya Nabi yaitu adalah Malakul Jibal. Bayangkan Nabi di saat diuji di kota At-Taif sampai datang Malakul Jibal yang menguasai semua apa namanya bahasa Indonesia, Jabal, bukit. Di saat Nabi diuji di kota At-Taif, datanglah Malakul Jibal yang menguasai bukit-bukit yang ada di kota At-Taif. Namanya Malakul Jibal. Datanglah beliau, lalu beliau menawarkan ke baginda Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya bukit mana yang menurut engkau yang menurut engkau ini gagah mewah, supaya saya bisa ratakan semua penduduk kota At-Taif. Bayangkan, ditawarin kayak gini, Nabi mengatakan apa? Enggak usah. Lalu Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebelum tetes darah dari kakinya engkau, kalau sudah tetes darah dari kakinya engkau wahai Rasulullah, maka saya itu akan ratakan semua penduduk kota At-Taif. Bayangkan kalau kita dapat tawaran kayak gitu dari yang punya kekuasaan untuk bukit-bukit, apakah kita itu akan sama seperti Nabi? Enggak, pasti enggak. Sebelum tetes darah dari kaki kita, pasti kita diinjek kayak gini ya. Ratakanlah semua. Benar kan? Tapi Nabi SAW enggak. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian di usia 44 beliau SAW berdakwah di kota Madinah. Jangan disangka dakwah itu harus lewat jalur ceramah. Banyak orang yang dakwahnya lewat jalur lagu tentang sejarah Nabi SAW. Itu bagus. Seperti lagu apa? Qamarun, Qamarun wa jamil wa
itu lagu tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat, apa yang kita dapat dari kumpulan ini, bahwa kita itu mempelajari atau mengingati, saling mengingati tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diajarkan oleh Nabi cara minum, cara makan, cara salaman, cara wuduk, cara tidur, semua diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi kalau minum kayak gini. Boleh saya mencontohkan? Kalian itu dendam apa gimana sih? Kan saya bilang mau contohkan. Masa saya mencontohkan gini? Nabi itu kalau minum, saya harus contohkan, benar kan? Boleh mencontohkan? Boleh enggak? Ketika saya minum, kalian hitung 1, 2, 3 ya. Boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau minum dengan tangan, lalu membaca. Nabi kalau minum itu 3 hitung ya. Enggak ada. Nabi itu kalau minum 3 nafas. Itu tata cara Nabi minum. Mau airnya banyak, mau kecil, mau galon, mau gelas, 3 nafas. Kita kalau minum, itu kita. Apalagi bapak-bapak. Benar kan? Apalagi ibu-ibu. Oh iyalah, apalagi bapak-bapak, karena nggak ada bapak-bapak. Bapak-bapak kalau beli kopi, apalagi kopinya agak-agak mahal kan, 43, minumnya gini. Sudah kumisnya bertutup kayak gini. Lalu minumnya. Siapa yang minum dengan tangan kiri berarti dia itu berarti suaminya ibu jangan tersinggung lah. Lalu kemudian Nabi itu kalau makan, boleh saya ajarin? Boleh. Tapi nggak ada makanan. Gimana saya mencontohkan? Ini apa? Boleh minta? Waduh, saya sangka mau dikasih kue enak gitu, dibeliin dari sana lah nih. Nabi itu kalau makan kurma, nih lihat kayak gini. Bismillah. Lalu Nabi, tata cara Nabi mengeluarin bijinya, ini sebagai contoh ya. Tata cara Nabi mengeluarin bijinya kayak gini. Contoh. Maksa kali. Nih lihat. Nabi kalau minum, Nabi kalau makan dengan tangan gini. Nabi kalau makan kayak gini, makan kurma. Tata cara Nabi mengeluarin biji kurma kayak gini. Ini sebagai contoh. Jangan disangka saya itu gila. Supaya apa? Supaya bisa ngambil yang baru. Supaya enggak tercampur bakteri juga. Itu Nabi kalau makan. Kita kalau makan, itu kita kan? Apalagi ibu-ibu kalau datang ke acara, lihat banyak kue 1 untuk anak 1, kue kedua di tasnya, kue ketiga dia sambil bicara, oh iya enak sekali, oh iya, tinggal 1, datang pemilik rumah disenyumin, tinggal 1 doang. Alhamdulillah nggak masuk. Hai. Kotor kepala kau ini. Contoh. Alhamdulillah nggak ada makanan lagi.
supaya saya bisa mencontohkan. Oke, faham? Ibu-ibu minta tolong kalau makan kurma kayak gini, kalau makan kue juga kayak gitu. Kalau mau ngeluarin permen juga, boleh saya makan permen? Kenyang lah nanti. Boleh saya minum? Boleh karena dikasih air dengan itu doang, nggak dikasih apa lagi. Oke, paham? Lalu kemudian itu minta tolong nanti ibu kalau balik dari sini ajarinlah anaknya. Oke ibu, minta tolong diamalkan ya. Meskipun ini amalan kecil, tapi kalau diamalkan nanti pahalanya mengalir ke saya. Lalu kemudian Nabi itu kalau ngambil air wudhu, Nabi itu kalau ngambil air wudhu khusus tangan, itu kenapa dari atas ke bawah? Kenapa enggak dari bawah ke atas? Kenapa ibu? Mengalir. Emang dari sini ke sini enggak mengalir? Pintar. Supaya air wudhu itu masuk ke dalam kuku. Maka air itu kalau enggak masuk ke dalam kuku, maka wudhunya tidak. Kata Nabi, "Aghfaraka kukumu fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan itu suka sembunyi di dalam. Maka ibu-ibu yang suka memanjangkan satu di sini, lalu satu di sini, lalu dia foto kayak gini, berarti dia itu berkawan sama setan. Karena kepalanya setan itu tandanya kayak gini. Faham? Ibu-ibu nanti kalau sudah selesai acara, kalau mau foto-foto sama saya, sebelum viral lah, jangan foto-foto kayak gini, jangan foto-foto kayak gini. Ini artinya apa? Jadikanlah saya yang kedua. Contoh, marah-marah. Nanti kalau saya nggak betah di sini gimana? Oke? Lalu kemudian, maaf ya, jangan lihatlah. Nabi kalau mengajarkan, Nabi pernah mengajari kita untuk wudhu khusus kaki. Banyak anak-anak muda sekarang, bukan anak-anak, bapak-bapak, kalau ngambil air wudhu khusus kaki gini. Benar kan? Lalu di sini nggak kena. Kalau di sini nggak kena, kalau anaknya ibu ngambil wudhu lalu di sini nggak kena, siapa yang nanggung dosa dia? Orang tuanya, benar kan? Maka minta tolong baliklah dari sini, diteliti tata cara anaknya engkau ngambil wudhu, karena banyak orang yang masuk neraka gara-gara dan gara-gara pipis. Banyak orang yang pipis gini. Iya, suaminya engkau lah. Untuk ngambil wudhu khusus kaki itu dari bawah ke atas gini. Nah, paham? Nah, bukan gini. Kalau gini antri di belakang. Oke? Gini. Nah, dari bawah ke atas, supaya air itu kan airnya dari atas lalu masuk ke dalam. Masya Allah. Begitulah Nabi mengajarkan. Dan ibu-ibu, kalau make upnya ibu itu susah dihilangin dengan air. Contoh, ibu lagi pakai make up. Kadang-kadang ibu-ibu ini, masya Allah, di sini bulu mata, lalu di sini merah, lalu di sini bedak, persis kayak donat. Kalau make up itu nggak harus terlalu tebal. Di sini hitam, lehernya hitam, di sini putih. Yang tersinggung berarti dia. Jangan terlalu bedak di sini. Sumpah ngeri. Apalagi ibu-ibu yang suka pakai di sini. Ibu kalau pakai kayak gitu, lalu bertanya kepada suaminya, "Gimana sayang? Cantik kan?" Sebenarnya kita itu takut. Saking takutnya kita bilang, "Oh, paling cantik, masya Allah." Tapi sebenarnya kita itu takut. Karena engkau ini ngeri.
melihat kita kayak gini. Maka enggak usah pakai itu bulu mata. Make upnya ibu kalau susah dihilangin dengan air, maka wuduknya tidak sah. Ibu-ibu yang suka, maaf ya, ibu-ibu yang suka pakai di sini warna-warni, ketiak, oh ketek, ya kan nggak tahu, ketek, skincare, menengker, apa pula? Hah? Skincare, menengker, kaki, entahlah apa namanya. Kalau ibu pakai apa namanya? Satulah yang jauh, kutek. Satu. Kalau ibu lagi pakai di sini warna-warni, kalau itu susah dihilangin dengan air, maka wuduknya tidak sah. Jangan main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ini kan ini Ustaz, kan cuman di sini Ustaz, maka enggak apa-apa. Kalau make upnya ibu itu susah dihilangin dengan make up, maka dengan air, maka gimana lah, yang penting gitulah. Faham insyaallah ya. Rata-rata make upnya ibu itu susah dihilangin dengan air kan, harus pakai itu kan, semprotan kan, pakai semprotan lalu pakai kipas ya. Hah? Nggak tahu itu bersihin muka apa bersihin kompor. Lalu di sini timun, lalu di sini semangka, warna-warni juga. Ngeri sekali. Makan sudah, minum sudah, wudhu sudah. Nabi, kita diajarkan oleh Nabi gimana cara pipis secara benar. Boleh saya mencontohkan? Jangan melihat. Contoh. Nabi kalau pipis, kita diajarkan oleh Nabi, kaki yang kiri itu harus di depan, kaki yang di kanan itu di belakang. Maka gini, bukan gini. Gini ya. Oke? Setelah pipis harus batuk 3 kali. Batuknya juga bukan asal-asalan. Batuk itu, kalau mau batuk, kata kita diajarkan oleh Nabi, batuknya itu harus dari perut. Gitu. Apalagi kalau melihat kawan kita yang agak keselan, batuknya 3 kali sampai tetesan bensin Pertamax habis, baru engkau boleh berdiri. Faham? Banyak anak-anak ibu kalau pipis enggak peduli dia. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara gara-gara Siapa yang ngajarin anak pipis? Ibu. Benar kan? Banyak bapak-bapak kalau pipis kayak gini. Ada perempuan di sini. Saya takut kelihatan. Karena ini Arab ini. Paham mereka. Ini onta ini. Astagfirullah. Saya enggak mengatakan kata-kata yang jorok kan? Saya mengatakan onta. Berarti engkau faham. Di rumah ada onta apa di rumah ada ayam? Hah? Onta apa ayam? Maka harus punya onta. Ya Allah, masalah itu langsung ketawa. Makan sudah, minum sudah, wudu sudah,
Pipis sudah, tinggal apa? Tidur. Hah? Tinggal bobok. Kami diajarkan oleh Nabi sebelum bobok itu harus ngambil air wudu. Apa hikmahnya itu kita mau ngambil air wudu? Sedangkan kita itu mau kentut, sedangkan kita itu mau hubungan seksual, benar kan? Tapi kami diajarkan oleh Nabi harus tidur dalam keadaan wudu. Kenapa? Sunnahnya, ada jawaban lagi? Hah? Dijaga malaikat. Kayak engkau bukan dijaga malaikat. Kayak engkau ini dijaga oleh suaminya, bukan dijaga malaikat. Supaya setan itu enggak mudah tompak kita, enggak mudah masuk ke kita. Makanya apalagi ibu-ibu, apalagi perempuan, jangan tidur dalam keadaan junub. Kalau sampai perempuan tidur dalam keadaan junub, itu salah satu jalur paling mudah bagi setan untuk memasukin dia, untuk masuk ke dia. Makanya banyak ibu-ibu kayak gini. Kenapa engkau? Benar kan? Kebanyakan yang dimasukin oleh setan siapa? Kenapa bapak-bapak itu enggak dimasukin oleh setan? Karena dia itu sudah berkawan sama setan. Faham? Jangan tersinggung lagi, tersinggung pula. Lalu kemudian yang terakhir, kami diajarkan oleh Nabi, Nabi itu kalau doa kayak gini. Nabi kalau doa, apa yang dipegang? Mikrofonnya. Nabi kalau berdoa kayak gini. Nah, itu Nabi kalau berdoa. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ada di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu 3 lantai. Berapa? Ini berapa lantai mimbarnya? 1 lantai. Berarti mimbar ini enggak ikuti sunnah Nabi. Berarti mimbar ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Karena enggak ikuti sunnah bercanda. Nabi mimbarnya itu 3 lantai. Suatu ketika Nabi itu alaihi salatu wassalam lagi di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat. Tiba-tiba datanglah orang Arab Badawi mengatakan di saat Nabi menyampaikan khutbah Jumat, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Semua harta kita itu habis, semua unta kita itu mati ya Rasulullah, kebun kurma kita itu sudah mati ya Rasulullah. Langsung Nabi itu mengangkat tangannya di saat Nabi menyampaikan khutbah. Nabi mengangkat tangannya lalu mengatakan, "Aghithna, aghithna, aghithna." Minta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mana saya tahu bahwa Nabi itu berdoa kayak gini? Ada salah satu sahabat Nabi mengatakan, "Hatta yura bayadha ibtaihi." Sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Jubahnya Nabi itu bukan seperti jubah saya. Jubah Nabi kayak gini. Wah. Sampai bawah. Nabi itu kalau berdoa kayak gini, kulitnya putih, ketiaknya putih. Kalau berdoa lama, kalau mau berdoa diangkat tangannya. Itu Nabi. Kita kayak gini. Kulitnya hitam, ketiaknya hitam, pendek, pesek. Kalau berdoa kayak gini, apa artinya ini? Ini artinya, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih saya terima. Ini doa orang Maka kalau mau berdoa, angkatlah tangan ini kayak gini. Karena kiblatnya sholat itu adalah kiblatnya doa adalah maka angkatlah tangannya ini ketika berdoa. Lalu kemudian kalau ingin berdoa seperti Nabi kayak gini enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Pingsan nanti dia. Apalagi kalau di sini kan kayak kebun kurma. Banyak suaminya ibu kayak gini kan? Banyak kan?
Itu disuruh cukur lah, disuruh rapikan lah. Kenapa? Minta tolong itu disampaikan ke suaminya. Karena kadang-kadang kami sebagai laki-laki, tanyalah itu kameramen. Kadang-kadang kami ni datang ke masjid, mau solat dalam keadaan khusyuk nggak bisa. Pas mau sujud, seharusnya ketika sujud kita itu baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Tapi nggak bisa. Pas mau sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujudnya gini pula. Wangi katanya. Ketuk kepala kami ini. Wangi di rumah kita, di sini pingsan di masjid. Maka disuruh cukur itu ibu. Lalu kemudian kumisnya jangan sampai kayak gini. Harus rapi. Karena dulu di Madinah itu ada pasar. Di depan Masjid Nabawi itu ada pasar. Pasar itu umum untuk orang Yahudi, untuk orang Muslim. Supaya membedakan, supaya kita tahu dia orang Yahudi apa Muslim dari kumisnya. Kalau orang Yahudi itu kumisnya kayak gini, tebal. Kalau kumisnya orang Muslim, kata Nabi, qussus syarib, harus dipotong, dicukur rapi seperti saya. Glowing kan? Tanpa saya make up juga kelihatan ganteng kan? Maka itu harus disuruh cukur. Lalu kemudian untuk berdoa dengan bahasa Arab itu enggak harus semua. Kalau ingin berdoa dengan bahasa Arab itu enggak harus semua dengan bahasa Arab. Cukup dengan 4 syarat. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Itu 4 ini. Kalau ingin berdoa untuk minta jodoh, paling mudah sekali. Temuilah dia, lalu katakan, semoga saya dengan engkau menjadi kita. Nenek-nenek. Tersinggunglah lagi. Oke? Begitulah kami dapat dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian minta tolong, semua ini kalau bisa diamalkan. Makan, tidur, minum, wudu, salaman. Kalau salaman juga sama kawan-kawannya, jangan salaman gini. Seperti yang saya ajarkan kemarin, salamannya itu harus sempurna supaya tetesan itu makin, supaya dosa-dosa kita itu makin tetes menetes. Oke, Ibu? Hada wallahu a'lamu ilmuhu atamu sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya menutupi acara ini, ada satu yang harus disampaikan. Aduh, saya enggak bawa parfumnya. Keropak? Apa itu keropak? Nantilah saya bahas insyaallah. Saya enggak bawa parfumnya. Oke, Ibu? Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Baik, ada pertanyaan dari jamaah melalui WA. Assalamualaikum, pertanyaannya langsung, Rasulullah menikah lagi ketika Siti Khadijah sudah wafat atau masih hidup? Itu pertanyaannya dari Bunda Arin ya. Nabi SAW menikah lagi di saat Siti Khadijah itu ada, apa di saat Siti Khadijah itu sudah meninggal? Di saat Siti Khadijah meninggal baru beliau nikah lagi. Tapi yang terjadi sekarang, sebelum dia meninggal nikah lagi. Benar kan? Alhamdulillah, itu ujian engkau. Ada pertanyaan lagi? Baik, ada lagi pertanyaan? Mangga. Saya mau tanya, kalau hubungan yang suka pasang mata hukumnya menyambung bulu mata. Sekarang itu memang luar biasa teknologi kecantikan ya. Tapi hati-hati ya. Itu yang menyambung, salah satunya Pak?
dia itu pakai untuk selama-lamanya? Apa dipakai nggak bisa dibuka? Hah? Sebulan. Terus kalau buka tiba-tiba nggak ada? Hukumnya, nih dengarin ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Nabi melaknatkan, Nabi laknat orang-orang yang merubah ciptaan-ciptaan. Kalau giginya enggak rata, lalu diratakan pakai behel, maka enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ganteng, cantik, lalu dia merubah menjadi kayak gini, berarti dia itu dilaknat. Kenapa? Karena dia itu enggak menerima ciptaan. Kalau giginya rata, ya karena salahnya engkau suka makan coklat. Lalu kemudian kalau ini, apakah itu termasuk apa enggak? Menurut ibu termasuk apa enggak? Termasuk. Berarti sudah dijawab sendiri kan? Orang yang pakai gini sudah dikasih oleh Allah Subhanahu mata. Demi Allah, rata-rata laki-laki itu enggak begitu penting melihat muka. Dia itu kalau laki-laki rata-rata, kenapa Nabi mengajarkan sebelum engkau menikah dengan perempuan, lihatlah mukanya, lihatlah tangannya. Hikmahnya apa? Supaya enggak ada perbedaan. Di sini hitam, di sini putih. Di sini hitam, di sini putih. Itu hikmahnya. Maka rata-rata laki-laki itu melihat muka baru lihat tangan. Tapi sekarang saya, termasuk saya, kalau mau sama perempuan itu saya lihat kakinya dia. Dari cara dia jalan saya bisa lihat. Enggak harus saya bilang angkat. Banyak sekarang perempuan pakai rok pendek, tanpa saya bilang bukalah. Benar kan? Banyak kayak gitu. Kelihatan banyak perempuan yang di sini putih, di bawah. Maka ibu-ibu jangan terlalu sibuklah dengan mukanya. Nanti kalau engkau ini pakai di sini, enggak harus. Siapa yang enggak menerima ciptaan Allah, tidak ada ciptaan Allah itu yang jelek. Ada yang cantik dan ada yang ganteng. Jangan mengatakan, saya jelek. Jelek sifat, iya. Jelek kelakuan, iya. Jelek ciptaan tidak ada. Jangan menghina diri sendiri, karena Allah itu sudah ciptakan kita dengan cara yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Maka yang pakai kayak gini untuk 1 bulan, untuk 3 bulan, kalau enggak, saya enggak bicara tentang laknat apa enggak. Engkau yakin air itu masuk ke dalam ini? Antara yakin dengan enggak kan? Masa mau masuk neraka gara-gara bulu mata? Mendingan enggak usah. Oke ibu? Faham insyaAllah? Jangan mikir bahwa engkau ini dapat laknat dari Allah apa enggak. Supaya engkau ini enggak sangka saya itu seorang ustadz yang keras. Cuman pertanyaan saya, apakah engkau yakin air itu masuk ke dalam ini apa enggak? Karena itu kan pakaian. Benar kan? Kalau masuk ke sini, alhamdulillah, saya doakan supaya insya Allah masuk ke surga. Kalau enggak masuk, itu gimana? Sudah dewasa? Sudah? Enggak harus, saya ajarin. Ada pertanyaan lagi? Iya, enggak apa-apa. Di sini. Kalau untuk ini kan banyak perempuan yang enggak ada alisnya kan? Kalau ada apa namanya? Lukis-lukis ya. Kalau diginiin doang, Sulam maka enggak apa-apa. Oh, sulam. Oh, beda ya. Sulam nggak boleh ya. Banyak gaya kalian.
Memang Mau ini, wah. Sebenarnya saya itu nggak tahu. Wallahi saya baik. nggak tahu. Itu Nggak masuk paham ke saya dalam dengan kulis milis saya nggak tahu. Ya betul, karena memang tadi disebutkan lagi bahwa teknologi kecantikan untuk perempuan itu semakin kesini semakin terutama sekarang lagi booming itu masalah yang kecantikan dari Korea. Intinya ibu-ibu hati-hati, ibu itu lebih cantik kayak gini dibandingkan pakai ini. Saya itu nggak mau banyak kata-kata untuk kena dapat laknat apa enggak. Cuman harus ada keyakinan bahwa ini kena air. Kadang-kadang banyak sekarang karena teknologi kan, katanya ini gimana. Menurut engkau itu kena air. Menurut engkau, keyakinan engkau itu kena air. Tapi kata Allah enggak. Iya. Maka lebih bagus enggak usah. Ada pertanyaan lagi? Ayo 2 lagi. Lalu saya tutup. Silakan. Setelah selesai wudu, mau terbang, terserah. Mau make up, terserah. Yang penting kapan kita itu enggak boleh bermake up kalau mau melaksanakan ibadah kalau mau melaksanakan ibadah enggak boleh bermake up karena apa? Supaya enggak menimbulkan Oke? Wangi-wangian apakah itu boleh? Boleh. Yang penting jangan berlebih. Jangan kayak gini. Kalau kapan jangan mengatakan perempuan itu enggak boleh pakai parfum, boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kalau dia cuman sekedar menghilangkan rasa bau, maka enggak apa-apa. Seperti ini pengajian ibu. Kalau semua pakai parfum, enggak apa-apa. Menghilangkan rasa baunya. Karena ini semua perempuan. Tapi kalau ada laki-laki, ibu pakai parfum, saya jadi imam, terniup wow, dari sana ke sini, berarti dosanya mengalir. Tes. Ada pertanyaan lagi? Baik, masih ada pertanyaan? Baik, kayaknya ini kok jadi banyak pertanyaan berkaitan. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan ini ada sedikit tambahan. Cukup ya? Masih ada pertanyaan? Oh, baik, pertanyaan terakhir satu. Ya, silakan Bunda langsung. Udah diganti. Nanti habis ini. Pergi haji, pergi umrah. Berangkat haji, umrah tidak diizinkan suami. Itu berangkat ibadah. Ketika kita lahir, surganya kita siapa? Orang tua. Orang tua. Ketika kita menikah, suami itu bisa jadi surganya kita dan bisa jadi nerakanya kita. Kapan dia menjadi surganya kita? Kalau dia bimbing kita dengan cara yang baik. Tapi kalau kapan dia jadi nerakanya kita? Kalau dia membawa kita belok-belok terus. Suami saya Fir'aun. Contoh, suami saya Fir'aun. Lalu saya pergi ke Mekah. Apakah itu boleh? Saya mengkiaskan. Suami saya pelit. Enggak pernah ngasih saya uang jajan. Tiba-tiba beliau balik ke rumah tidur, lalu saya ambil uangnya. Apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Suami pelit kudu dikasih pelajaran. Boleh dalam batas kebutuhan, bukan buat senang-senang. Ngeri tidur sama ibu nih. Boleh. Berarti itu juga boleh. Boleh dalam batas kebutuhan ya Ustadz ya. Iya. Tapi kapan boleh kalau suaminya tapi jangan pergi sendiri. Pergilah sama keluarganya, sama kawannya, sama siapapun. Oke? Kalau suaminya pelit,
lalu saya ngambil uang, apakah itu termasuk saya pencuri? Enggak. Di zaman Nabi ada perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Poi Hindun. Hindun. Suaminya namanya Sufyan. Siapa namanya? Datanglah dia mengadu ke baginda Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya itu pelit ya Rasulullah. Kalau saya itu ngambil uangnya dia di saat dia tidur, atau di saat dia lalai, atau di saat saya itu lagi cuci bajunya dia, tiba-tiba ada 100 ribu, 150, 120, 105 ribu, saya ambil 100-nya 5 ribu saya kasih ke dia. Apakah itu boleh ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, boleh. Kenapa boleh? Selama itu untuk kebutuhan rumah, maka ambil. Tapi jangan berlebih. Begitulah insya-Allah juga umrohnya. Tapi umrohnya jangan sendirian, umrohnya bersama Abdul Basit. Sudah diinfokan, sudah dipromo, sudah dikasih tahu. Enggak mau pergi sama saya juga? Mau? Insya-Allah saya pengen umroh di akhir bulan Desember. Amin. Di awal Januari. Amin. Siapa yang ingin ikut boleh langsung daftar ke Ibu. Kita sudah punya jadwal untuk Desember 2023 dan insya Allah di pertengahan tahun ini juga bisa berangkat ya Syekh ya? Iya. Nah, siapa yang ingin ikut? Ada waktu kurang lebih boleh. 6 bulan sampai 12 bulan untuk menabung. Iya. Yang penting didaftarkan dulu, nanti boleh silakan. Oke Ibu. Siap, bismillah. Sebentar. Berangkat semua ya? Iya. Amin. Kelebihan berangkat sama saya itu enggak ada. Jangan disangka banyak kelebihan. Pahalanya sama, ibadahnya sama, hotelnya sama, semua sama. Tapi kelebihannya satu. Apa? Setiap saya isi acara, setiap saya bimbing jamaah, insya Allah engkau senang sama saya. Amin. Karena kadang-kadang kami itu bisa betah di Makkah gara-gara ustadznya, gara-gara penceramahnya bagus. Benar kan? Betul. Coba kalau penceramahnya tua. Oke Ibu, baik. paham insya-Allah. Baik. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar urusan, mudah usaha, banyak rizki, Amin. banyak tanah, banyak cincin, banyak emas, banyak janjan. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik. Yuk. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah, wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina. Angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Warzuqna ziyarata baitikal haram. Sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم ولا الضالين آمين. Ini sudah follow saya semua? Sudah subscribe? Mudah-mudahan setiap bulan bisa ketemu ya. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin, insya Allah. Oke. Baik.